Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel video pembelajaran kami Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Nah, kali ini kita masih membahas tentang statistika matematika, yaitu tentang topik peubah acak ganda kontinu. Untuk peubah acak ganda kontinu didefinisikan sebagai berikut. X dan Y besar disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Contohnya, misalnya dalam tubuh manusia yang sehat berusia 20-29 tahun memiliki kadar kalsium dalam darahnya kurang lebih 8,5 dan 10,5 mg per dl. Sedangkan kadar kolesterolnya sekitar 120 dan 240 mg per dl. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini, nilai-nilai X yang mungkin adalah X besar sama dengan kurung kurawal X kecil, di mana nilai X-nya berada pada selang interval 8,5 sampai 10,5 dan nilai-nilai Y-nya berada dalam selang interval 120 sampai 240. Karena nilai-nilai peubah acak X-nya dan peubah acak Y-nya berbentuk sebuah interval, maka pada contoh kasus ini peubah acaknya merupakan peubah acak kontinu. Kemudian definisi 2 tentang fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi yang melibatkan dua peubah acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bidang XY dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika peluang peubah acak X dan peubah acak Y elemen dari A sama dengan integral lipat 2 A F dari fungsi densitasnya f x y diintegralkan terhadap X kemudian diintegralkan terhadap Y. Nah, berikut teorema yang mengatur tentang sifat-sifat fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi dari dua peubah acak kontinu X dan Y dapat digunakan sebagai fungsi densitas gabungan jika nilai-nilainya yaitu f kecil x, y kecil memenuhi sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama, f x, y-nya harus lebih besar sama dengan 0 untuk selang interval X dan Y dari min hingga sampai hingga. Kemudian sifat yang kedua yang harus dipenuhi adalah integral lipat 2 dari min hingga sampai hingga. Fungsi densitas gabungannya diintegralkan terhadap X, kemudian diintegralkan terhadap Y sama dengan 1. Nah, untuk memahami tentang fungsi densitas gabungan dari peubah acak ganda kontinu, perhatikan ilustrasi pertama. Diketahui sebuah fungsi densitas gabungan dari X dan Y sebagai berikut. F kecil dalam kurung X, Y kecil sama dengan C kecil dikali X dikali Y kecil untuk nilai X dari 0 sampai 3 dan nilai Y dari 1 sampai 4. Pertanyaan pertama, tentukan nilai konstanta C agar fungsi tersebut benar merupakan fungsi densitas gabungan. Untuk menjawab bagian A, perhatikan kembali teorema yang sifat yang kedua, minta hingga sampai hingga fx, y dx dy sama dengan 1. Kemudian yang bagian B kita hitung
nilai peluang pada daerah yang diarsir, di mana daerahnya adalah nilai X-nya berada pada selang interval 0 sampai 2 dan Y-nya berada pada selang interval 0 sampai 3. Nah, pada ilustrasi 1 tadi diketahui fxy-nya sama dengan cxy berlaku untuk nilai x dari 0 sampai 3 dan nilai y dari 1 sampai 4. Nah, untuk menentukan berapa nilai c, terlebih dahulu kita gambar luas daerah dengan batasan X dan Y berikut. Ini Y, kemudian ini adalah X. X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya 4. Nah, artinya kalau kita gambar bidangnya, maka bidang XY itu ada di daerah yang ini. Nah, untuk membuktikan mencari nilai C agar fxy-nya merupakan fungsi densitas gabungan, digunakan teorema sifat kedua, yaitu kita harus membuktikan bahwa integral dari A-nya fxy dx dy sama dengan 1. Nah, pertanyaan pertama, apakah harus dx dy? Tidak, boleh juga kita mengintegralkan terhadap dy terlebih dahulu, kemudian baru diintegralkan terhadap x. Pada contoh ini saya akan gunakan integral terhadap x terlebih dahulu, baru kemudian diintegralkan terhadap y. Kita substitusi nilainya. Integral x batasan paling luarnya adalah y, sehingga kita ambil dulu batasan y 1 sampai 4. Integral x-nya di dalam, karena x-nya di dalam berarti integral x-nya yang ini, x dari 0 sampai 3. fxy-nya c x y dx dy sama dengan 1. Jadi kita harus membuktikan bahwa fxy-nya sama dengan 1, sehingga kita integralkan terlebih dahulu untuk yang x. Berarti integral 1 sampai 4 c, saya keluarkan c, dan y, karena yang kita mau integralkan terhadap variabel x, dikali integral x-nya adalah 1/2 x pangkat 4. X pangkat 2. X pangkat 2 dengan batas 0 sampai 3. dy sama dengan 1. Integral 1 sampai 4 cy per 2, 1/2-nya kita keluarkan, x pangkat 2, substitusi batas atas 3 berarti 9, dikurangi batas bawah 0, 0 pangkat 2 0, dy sama dengan 1. Nah, kemudian sederhanakan 1 sampai 4 c y per 2 kali 9 dy sama dengan 1.
1. Nah, kita keluarkan lagi 9/2 dan C. 9/2 C integral 1 sampai 4 Y dy sama dengan 1. 9/2 C kita integralkan Y terhadap Y, berarti 1/2 Y pangkat 2, batasannya 1 sampai 4 sama dengan 1. Sehingga 1/2 ini kita keluarkan ke depan menjadi 9/4 C. 9/2 kali 1/2, 9/4 dikali substitusi batas atas 4, berarti 4 pangkat 2 16 dikurangi 1 pangkat 2 1 sama dengan 1. Kita ke sini, 9/4 C dikali 15 sama dengan 1, sehingga 9 kali 15 135/4 C sama dengan 1, sehingga C nya adalah 4/135. Jadi agar fungsi densitas gabungan tadi f x y sama dengan c x y merupakan fungsi densitas gabungan, maka nilai C nya harus sama dengan 4/135. Nah, kemudian bagian B nya, bagian B diminta untuk menghitung peluang dari XY elemen A, di mana A-nya adalah daerah dari X, Y, di mana nilai X-nya itu 0 kurang dari X kurang dari 2, dan nilai Y-nya 2 kurang dari Y kurang dari 3. Nah, coba kita perhatikan gambar dari bidang yang tadi kita gambarkan di poin A. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. X, ini Y. Bidangnya adalah ini. Nah, ini adalah bidang dari batasan dari fungsi densitasnya. Nah, kemudian kita harus menggambarkan bidang ini. Kita gambarkan bidang ini, X-nya dari 0 sampai 2, berarti X-nya 0 sampai 2 sampai sini, dan ini, kemudian Y-nya 2 sampai 3, Y-nya berarti ini dan ini. Kalau kita ambil pasangkan titiknya, berarti titiknya adalah ini, kemudian ini dan ini. Artinya wilayah yang akan kita cari adalah, saya perbaiki dulu garisnya. Nah, wilayah yang akan kita cari luas A-nya adalah ini. Nah, ini adalah A. Nah, untuk mencari nilai berapa nilai peluang dari wilayah yang diarsir merah, yaitu A, berarti kita gunakan integral fxy-nya tadi adalah fxy-nya tadi 4/135. Ini ya, 4/135, 4/135 xy dx dy sama dengan, jadi yang kita cari adalah ini. Batasannya, yang pertama yang kita integralkan dia terhadap X, berarti batasan integral yang di dalam adalah 0 sampai 2. Kemudian integral yang di luar adalah terhadap Y, berarti batasan integralnya adalah yang di luar 2 sampai 3. Terlebih dahulu kita integralkan terhadap X. Kita tulis integral 2 sampai 3, 4/135 saya keluarkan dengan Y, karena kita mau integralkan hanya variabel X,
dikali variabel X-nya kita integralkan, berarti 1/2 X pangkat 2. Batasannya adalah batas 0 sampai 2 dy sama dengan integral 2 sampai 3 4/135y kali 1/2 X pangkat 2, batas atasnya 2, berarti menjadi 4 dikurangi batas bawah 0, 0 kuadrat 0 dy sama dengan ini menjadi kita eliminasi ini dengan ini menjadi 2 sehingga menjadi 4 kali 2 8/135, batasannya 2 sampai 3, 8/135 y dy. Nah, kita integralkan lagi terhadap y. Saya keluarkan 8/135. Integral y berarti menjadi 1/2 y kuadrat. Batasannya 2 sampai 3. Sama dengan ini, dengan ini kita coret. Hasilnya 4. Sehingga menjadi 4/135 y pangkat 2, substitusi batas atas 3 pangkat 2 9 dikurang 2 pangkat 2 4 sama dengan 4/135 dikali 9 kurang 4 5. Ini disederhanakan 27 sehingga nilai akhirnya adalah 4/27. Jadi luas daerah yang diarsir merah yaitu daerah A adalah 4/7. Nah, demikian yang dapat disampaikan untuk topik peubah acak ganda kontinu dengan satu contoh ilustrasi. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya yang akan membahas tentang contoh-contoh dari menentukan peluang dari peubah acak ganda kontinu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.